jamaah apa namanya ini bukber ya, buka bersama dan santunan anak yatim. Dan juga tadi kata Enjun ada juga cukur gratis, betul ya? Iya betul, ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai sedikit acara kulturnya, saya ada cerita. Tolong coba diperhatiin ceritanya. Kalau ngeband kagak diperhatiin kagak jadi dosa, ya. Betul kan? Tapi kalau orang ceramah kagak diperhatiin, kasihan yang ceramahnya. Jadi dosa, gitu kasihannya, ya. Jadi dosa gara-gara kasihan. Dulu ada cerita ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa gini, "Ya Allah, saya telah mengerjakan apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang saya mau nanya kepadamu ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang mau kamu tanya Musa?" Maka Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, setelah sekian banyak yang saya kerjakan, manakah yang paling kau sukai? Apakah sholat saya?" Apa jawab Allah? "Bukan. Sholatmu hanya untuk dirimu sendiri, agar engkau dijauhkan dari segala perbuatan keji dan munkar." Oh gitu ya Allah. Iya. "Satu lagi ya Allah, satu lagi," kata Nabi Musa. "Boleh. Kalau bukan salat yang paling engkau sukai, apakah ibadah yang paling engkau sukai?" "Itu puasa ya Allah." Kata Allah apa? "Bukan Musa. Karena puasa supaya kamu bisa menjaga hawa nafsu kamu. Itu untuk diri kamu sendiri." Hanya Nabi Musa bertanya, "Kalau begitu ya Allah, apa dong ya Allah yang paling engkau sukai?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, yang paling aku sukai adalah pada saat engkau memberikan kebahagiaan kepada sesama manusia." Maka dari itu mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara teman-teman semua nih, terutama yang saya kenal si Injun doang ya, mudah-mudahan benar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak bersama sebuah hadis. Hadisnya pendek banget dan kita hampir hafal semua. Hadisnya begini, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufirallahu, maka akan diampuni baginya kullu tanbihi, semua dosanya." Jadi kata hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni segala dosanya. Amin. Amin ya. Amin. Kita pada puasa kan? Puasa Pak. Alhamdulillah. Oke, udah siap. Puasa. Bagaimana tadi? Oke. Bukan apa-apa, kata saya punya teman, kata dia, "Aduh, puasa kagak kuat, ngerokok dulu lah sama minum." Kan jadi bagaimana ceritanya itu gitu ya. Karena juga keliru sama ajan. Ya, kita lanjut ya. Jadi orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni segala dosanya. Diampuni itu semua. Dosa dari yang paling dulu apa yang nanti nih, mata kodama itu akan diampuni. Syaratnya dua, iman, ihtisab. Apa itu iman? Puasa dengan imanan itu apa? Nah ini kita bahas pelan-pelan nih ya. Puasa dengan keimanan adalah ada 3 kategori. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kita percaya bahwa puasa kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak melakukannya, kita takut. Iya kan? Takut sama siapa? Takut sama yang mewajibkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kalau gua kagak puasa, gua disiksa. Kan gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksudkan dengan imanan tasdiqun biqolbi, itu adalah bukan ikut-ikutan. Lagi kamprah pada puasa, ikut puasa, bukan ya. Jadi adalah apa? Jadi benar kita percaya bahwa puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar itu. Ngalingin itu dari tadi karena kita apa ini yang ngaling-ngalingin ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tasdiqu bil lisan. Tasdiqu bil lisan, membenarkan dengan ucapan. Ini iman kategori kedua. Tadi pertama membenarkan dengan hati bahwa diperintahkan oleh Allah. Yang kedua adalah membenarkan dengan lisan. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kita tahu
Di dalam puasa ini banyak keberkahan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ibadah berkali-kali lipat, ya kan? Kita tahu itu dan kita yakini. Bukan cuman masa sih? Enggak ada masanya sama sekali. Apalagi kalau bahasa orang Jawa bilang apa ya? Enggak ada ilok gitu. Jadi kita yakin bahwa setiap kita bekerja di bulan puasa, beramal di bulan puasa, maka kebaikannya akan dilipat gandakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nih kayak Karang nih, santunan anak yatim ya kan, cukup gratis, ngadain bukber bersama, masya Allah ini. Ini berapa lipat gandaannya? Ada yang tahu nggak? Sama, saya juga nggak tahu. Kenapa? Karena tak terhingga. Karena ini bulannya Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu hanya 700 kali lipat. Maka di Ramadan berkali-kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi kita ngasih makanan, luar biasa itu. Ngasih makanan ke anak-anak yatim, ke teman-teman, ke ini semua, ke ustadznya gitu ya. Udah pasti. Ustaz mah udah kita kepelin ada. Aduh, rada ngeri kan ketemu. Lalu yang ketiga apa? Imanan yang ketiga itu adalah amalul bil arkan. Jadi bukan cuma kita yakin dengan hati, bukan cuma kita ucapkan dengan lisan, tapi kita kerjakan dengan seluruh anggota badan kita. Kita puasa dari mulai azan subuh sampai ketemu azan maghrib. Kagak boleh ngasak dulu, minum dulu di johor, jangan ya. Itu salah, kagak boleh gitu. Jadi ada di puasa sehari, puasa ya sehari full. Kadang-kadang kan nih ibu-ibu nih, bapak-bapak ngajarin ke anaknya puasa dulu latihan setengah hari. Mana ada puasa setengah hari? Latihan puasa kuatnya berapa jam? Itu baru bener ya. Enggak ada puasa latihan setengah hari, puasa itu 1 hari full. Ada pun ternyata batal di jam 1, namanya batal. Bukannya berarti puasanya sampai jam 1. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jika kita benar ingin mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala di puasa kita ini, yang kedua adalah tadi selain imanan adalah wahtisaban, yaitu ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ihtisaban itu adalah azimatun, bertekad nih, bertekad. Kita udah tahu di bulan puasa ini amal berkali-kali lipat. Kita udah tahu nih puasa ini 1 kali beramal, 1 kali ibadah, maka tak terhingga. Maka kita bertekad, kita berjuang sepenuh hati untuk mengerjakan hal tersebut. Namanya ihtisaban. Dan itu karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi bukan karena guyub. Tahu guyub? Orang-orang pada puasa ikut puasa. Itu guyub. Tetangga pada puasa, kalau gua gak puasa, itu guyub. Makanya puasanya kayak gitu, yaitu hanya akan mendapatkan lapar dan haus belaka. Maka karena masih ada beberapa hari lagi ya. Ntar malam kalau nggak salah itu malam yang ke-20. Kalau kita puasa 30 hari, berarti masih ada 10 hari lagi. Kalau kemarin-kemarin kita masih berbuat yang kurang, yang kurang pas dalam ibadah puasa kita, ini masih ada 10 hari lagi nih. Ya, Allah masih kasih kesempatan nih. Dan kesempatan ini benar-benar harus kita syukuri, ya. Karena nggak semua orang sehat bisa puasa, betul nggak? Betul. Jadi yang berpuasa itu harus benar-benar bersyukur. Yang bisa berpuasa harus benar-benar bersyukur. Jam berapa udah? 4.43. 15.42. Takut lagi keenakan ngomong tiba-tiba udah gluk-gluk. Udah kita buru-buru. Ayo ke Ustaz, kalau belum subuh mah ayo. Satu lagi. Sedikit penjelasan masih tentang puasa ya. Jadi puasa itu harus imanan wa ihtisaban. Harus membenarkan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh. Dan ihtisaban benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya terkait masalah bulan puasa itu ada lagi hadis yang mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang naik mimbar bulan Syawal tahun itu, ya, naik mimbar. Ketika Rasul naik mimbar pertama, Rasul mengatakan amin. Rasul naik mimbar kedua, tangga kedua, Rasul mengatakan amin.
Rasul naik mimbar yang ketiga sampai ke podium. Rasul mengatakan amin lah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Setiap kali kamu naik tangga mimbar, kamu mengucapkan amin. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kata Rasul apa? Wahai sahabatku, tadi pada saat aku naik mimbar yang pertama itu malaikat Jibril datang. Dia ngomong kayak gini, celakalah orang yang masih dikasih hidup nih di bulan puasa, tetapi selesai bulan puasa berlalu begitu aja. Ya, berlalu gitu aja. Artinya apa? Enggak bawa gembolan pahala yang banyak nih. Enggak bawa gembolan pahala yang banyak. Harusnya selesai bulan puasa itu kita menang, ya kan? Bawa gembolan pahala yang sangat banyak. Tetapi orang ini kayak biasa aja gitu loh. Maka kata Jibril itu adalah orang yang celaka. Kata Rasul, amin. Bahaya enggak tuh? Bahaya ya. Yang ngomongnya Jibril, yang ngamilinnya Rasulullah. Bagaimana itu terjadi ijabah? Yang ngamilinnya abang. Yang doanya abang sama nih. Yang doanya, yang ngamilin saya belum tentu diijabah. Ini yang doanya Jibril.